Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 147, peringkat baru daftar naga bumi. Ini, Lin Yun. Jian Wushuang menatap tubuh yang disiksa dengan mengerikan di depannya dengan heran. Bukankah pembunuh bertopeng ungu, Lin Yun, yang mengejarnya begitu keras hingga dia harus melompat ke jurang 2 tahun lalu? Ya, itu dia, jawab Wang Yuan sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa membawanya ke sini? Tanya Jian Wushuang. Haha, aku punya caraku sendiri. Wang Yuan menyeringai, namun tidak menjelaskan banyak hal. Ekspresi Jian Wushuang berubah aneh. Dia selalu menganggap Wang Yuan istimewa. Dalam hal bakat, Wang Yuan, yang baru saja melewati lantai 3 gerbang naga, berada di peringkat paling bawah di antara banyak murid di Istana Naga. Tidak ada yang luar biasa dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia seorang jenius. Biasanya, orang sepertinya tidak akan bisa masuk ke Istana Naga, apalagi tinggal di sana dalam waktu lama. Namun, bahkan dengan penampilannya yang tidak mengesankan, Wang Yuan masih tetap berada di Istana Naga. Jian Wushuang menolak untuk percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Sekarang, jelaslah bahwa Wang Yuan mempunyai identitas yang tidak biasa karena dia bisa membawa Lin Yun ke sini dan menyiksanya secara diam-diam tanpa memberitahu menara bulu darah. Apakah dia anak dari salah satu dari 7 klan teratas? Namun, tidak ada Wang di antara 7 klan teratas di dinasti Tianzong. Dan, meskipun klan teratas itu tangguh, memiliki ahli di alam kekosongan Yin yang untuk menjaga gerbang tetap tidak masuk akal, pikir Jian Wushuang. Kakak ketiga, Lin Yun adalah hadiahku untukmu. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Wang Yuan berkata sambil tersenyum. Bunuh saja dia, jawab Jian Wushuang. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Tanya Wang Yuan. Ya. Jian Wushuang mengangguk, lalu perlahan melangkah maju. Lin Yun diikat pada tiang besi yang membara. Merasakan kedatangan seseorang, Lin Yun berusaha mengangkat kepalanya, tetapi matanya membelalak ketakutan saat melihat Jian Wushuang berdiri di depannya. Mustahil. Bagaimana mungkin? Lin Yun tidak bisa berhenti menggeram, kau tidak mati. Bagaimana kau bisa tetap hidup? Maaf mengecewakanmu. Jian Wushuang tersenyum tipis, lalu mencondongkan tubuh ke depan di samping telinga Lin Yun dan berbisik, apakah kamu ingat apa yang aku katakan di abis? Lin Yun tertegun sejenak. Karena aku selamat, menara bulu darah akan dalam masalah. Tapi kau bukan pembunuh bertopeng ungu pertama yang kubunuh. Beruntunglah kau. Aku sudah membunuh satu di benteng Clearwater di Provinsi Tianyan. Kau yang kedua. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jian Wushuang mencengkeram leher Lin Yun dan meremasnya, meremukkan leher Lin Yun dalam sekejap. Lin Yun, pembunuh bertopeng ungu dari menara bulu darah, dan gubernur kota badai salju yang terkenal, tewas di tempat. Yuan, terima kasih banyak, kata Jian Wushuang. Haha, kamu tidak perlu bersikap sopan kepada saudaramu. Ayo pergi, kata Wang Yuan sambil tertawa. Mereka segera kembali ke Istana Naga. Selama hari-hari berikutnya, Jian Wushuang mulai mendalami 3 gerakan terakhir seni pedang tanpa bentuk. Dia menjadi sangat gembira segera setelah memperoleh sedikit pemahaman tentang 3 gerakan terakhir. Haha, aku tidak pernah menyangka kalau 3 jurus terakhir membutuhkan penggunaan 2 esensi pedang secara bersamaan, dan kedua esensi pedang itu kebetulan adalah esensi pedang angin dan api mengamuk. Jian Wushuang kewalahan dengan kejutan besar ini. Seni pedang tak berwujud selalu menekankan esensi pedang Gale. Semakin dalam pemahaman esensi pedang Gale, semakin kuat kekuatan yang akan dimiliki seseorang saat memperagakan seni pedang ini. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa 3 jurus pedang terakhir akan membutuhkan pemahaman tentang esensi pedang Gale dan Raging Fire. Hanya dengan menggabungkan kedua esensi pedang tersebut, seseorang dapat menunjukkan ketiga jurus tersebut. Jurus ketujuh dari seni pedang tak berwujud hanya dapat ditampilkan oleh seseorang yang memiliki pemahaman baik tentang Gale dan Raging Fire. Namun, menggabungkan keduanya tidak diperlukan. Namun, jurus ke-8 mengharuskan 2 saripati pedang digabungkan menjadi saripati pedang angin berapi. Adapun jurus terakhir dan terkuat ke-9, jurus itu menuntut pemahaman yang sangat mendalam tentang esensi pedang angin berapi. Sekarang setelah aku menggabungkan esensi pedang angin kencang dan api mengamuk ke dalam esensi pedang angin berapi, aku pasti bisa menunjukkan gerakan ke-8 dari ilmu pedang tak berwujud. Mata Jian Wushuang berbinar penuh kegembiraan. Dia telah kehilangan keterampilan pedang yang dapat sepenuhnya mengeluarkan esensi pedang angin berapi sejak dia menggabungkan 2 esensi pedang. Meskipun ia memiliki teknik pedang tanpa pamrih, teknik itu memiliki prasyarat yang sangat tinggi. Ditambah lagi, teknik itu membutuhkan 4 saripati pedang, bukan 2. Teknik pedang tanpa pamrih tidak dapat diaktifkan sepenuhnya jika ia hanya menggabungkan 2 saripati pedang. Tetapi seni pedang tanpa bentuk berbeda.
Kebetulan jurus ini ditujukan kepada orang yang menguasai esensi pedang angin berapi, jadi itu adalah jurus pedang yang paling cocok baginya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tanpa ragu, Jian Wushuang mulai bermeditasi pada gerakan pedang ke-7 dan ke-8 dari seni pedang tanpa bentuk. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, banyak prajurit yang telah berlatih di Istana Naga telah kembali dari perjalanan mereka untuk berlatih mandiri. Selain itu, daftar Naga Bumi telah memperbarui peringkatnya selama hari-hari ini. Sementara peringkat baru tersebut menimbulkan kehebohan di dinasti Tianzong. Daftar peringkatnya adalah sebagai berikut. Peringkat 1, Sue Yun. Peringkat 2, Bai Li Chen. Peringkat 3, Ouyang Haotian. Peringkat 4, Mu Yingying. Peringkat 5, Fen Yutian. Tidak ada perubahan dari posisi pertama hingga posisi ke-9, hanya posisi ke-10. Peringkat 10, Jian Wushuang. Tentu saja hal itu menarik banyak perhatian ketika nama baru muncul dalam peringkat daftar Naga Bumi dan menduduki tempat ke-10. Dan deskripsi tentangnya adalah sebagai berikut. Jian Wushuang, murid Istana Naga, dengan kultivasi di alam inti emas mendalam, telah menggunakan alias pendekar pedang dan mengalahkan Xiao Mang yang menduduki peringkat ke-22 dalam daftar Naga Duniawi di Danau Bulan yang tenang 2 tahun lalu melompat ke jurang saat dikejar oleh Menara Bulu Darah. 2 tahun kemudian, dia kembali dan bertarung dengan Ouyang Haoiwei di dalam Istana Kekaisaran. Dia menangkis serangan pedang Ouyang Haoiwei dengan kekuatan penuh hanya dengan tangan kosong, dengan mudah mengalahkannya dan memenangkan pertarungan. Catatan Millennium Arena Gladiator mencatat Jian Wushuang sebagai seorang jenius luar biasa yang jarang terlihat selama beberapa dekade. Setelah mengevaluasi bakatnya dan catatan pertempuran yang cemerlang dari 2 tahun lalu, kami, Istana Naga Emas, menegaskan bahwa ia sekarang mampu menduduki peringkat 10 besar daftar Naga Bumi. Deskripsi tersebut tidak panjang atau pendek, tetapi menjelaskan dengan sangat jelas mengapa Jian Wushuang termasuk dalam 10 besar. Tentu saja, uraian tersebut menimbulkan banyak perselisihan. Mereka menempatkannya di posisi ke-10 tanpa hasil pertempuran apapun, hanya karena bakatnya dan fakta bahwa ia dengan mudah menekan Ouyang Haoiwei. Itu terlalu sewenang-wenang.